Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Kamalasari. Saya Nurisa Arsyada Perkenalkan, nama saya Muhammad Hani Yusuf. yang berhormat Bapak Haji Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai prinsip, pendekatan, dan dimensi pembelajaran pendidikan multikultural. Menjelaskan mengenai prinsip pendidikan multikultural yang di sini saya ambil menurut pendapat Henry Alexis Rudolf Tilaar. Yang pertama yaitu prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural berdasarkan pedagogi baru. Nah, yang dimaksud pedagogi baru di sini yaitu adalah suatu kesetaraan. Nah, kesetaraan itu bisa berupa kesetaraan antar individu, agama, ataupun antar budaya. Nah, kesetaraan antar individu misalnya hak untuk mereka memperoleh seperti kalau kesetaraan itu bisa berupa kesetaraan antar individu, antar agama, ataupun antar budaya. Misalnya kalau kesetaraan antar individu bisa. Nah, bentuk kesetaraan itu bisa dengan menghormati hak orang lain, seperti hak untuk orang lain beragama, hak untuk orang lain berbudaya di daerah mereka, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas. Yang cerdas dimaksud di sini yaitu bagaimana nantinya itu diharapkan manusia Indonesia itu dapat memilih dan memilah mana itu yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, prinsip globalisasi. Nah, di sini kan di zaman sekarang kan arus globalisasi tentu kita sudah paham bagaimana diharapkan dengan nantinya di sini tadi sudah tercipta manusia yang cerdas. Di sini dalam memahami arus globalisasi itu mereka juga bisa memilih mana yang baik dan mana yang. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Nah, dari sekian banyak cara pendekatan pendidikan multikultural, di sini saya mengambil 2 sampel. Yang pertama yaitu tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu pandangan pendidikan dan persekolahan itu, jika kita pahami bahwa pendidikan dan persekolahan ini jauh lebih luas pendidikan. Karena apa? Kalau persekolahan itu jangkauannya lebih kepada pengetahuan yang berada hanya di lingkup sekolah saja. Kemudian kalau pendidikan kita bisa artikan bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu yang lebih luas jangkauannya daripada sekolah. Nah, ini sebisa mungkin tidak lagi menyamakan pandangan kedua ini. Kemudian yang kedua yaitu menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnis, karena ini keduanya memang berbeda. Untuk kebudayaan yaitu sendiri merupakan cara hidup masyarakat yang tentu dalam kebudayaan kan berbeda-beda. Kemudian kalau kelompok etnis ini mereka cenderung lebih kepada mengedepankan silsilah garis keturunan. Nah, jadi mereka lebih cenderung kepada persamaan. Kalau ini kebudayaan lebih cenderung kepada perbedaan. Baik, langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu problem pendidikan multikultural. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan berbasis multikultural tentu tidak terlepas dari suatu problematika di antaranya. Yang pertama, guru kurang mengenal budaya sendiri dan budaya lokal maupun budaya peserta didiknya. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur pada budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya. Yang ketiga, yaitu rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingat, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dan dalam konteks pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik.
Dan materi yang keempat yaitu dimensi yang ingin dikembangkan dalam pendidikan multikultural. Pada dasarnya dalam pendidikan multikultural ada sesuatu yang ingin dan perlu untuk dikembangkan, yaitu yang pertama, apresiasi terhadap keragaman budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pengakuan terhadap kesamaan harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, penanaman rasa tanggung jawab terhadap keragaman budaya pada masyarakat dunia. Yang keempat yaitu pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Dapat disimpulkan bahwa dimensi yang dikembangkan dalam pendidikan multikultural adalah cinta kepada budaya, cinta sesama manusia, dan cinta kepada alam. Melihat melalui dimensi yang ingin dicapai ini, kita juga bisa melihat tujuan dari adanya pendidikan multikultural. Seperti yang pertama, untuk mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, untuk memperkuat kesadaran budaya hidup bermasyarakat. Yang ketiga, memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat. Yang keempat, untuk membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka lainnya. Selain itu, tentu masih banyak sekali tujuan dari adanya pendidikan multikultural ini, yang hingga sekarang sudah kita sadari, yang kita laksanakan dan rasakan meskipun belum semuanya sesuai dengan realita. Materi yang kelima yaitu mengenai konsep pembelajaran pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menerapkan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keberagaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, dan ras. Dan yang terpenting, strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu dicatat dalam pendidikan multikultural adalah guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata kuliah yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanis, dan pluralisme. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu multikultural sebagai sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya. Pendidikan multikultural memberikan pemahaman bahwa bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya yang beragam. Sikap saling menerima dan menghargai perbedaan harus dilatih dan didikan pada generasi muda dalam sistem pendidikan. Namun, juga harus mampu menanamkan nilai-nilai multikultural untuk tercapainya bangsa Indonesia yang demokratis dan humanis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.